Ya, assalamualaikum. Selamat pagi, siang, dan malam, teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di TMC Blog Podcast. Kembali bersama saya Taufik. Dalam sesi podcast monolog kali ini, saya akan mencoba membawa teman-teman sekalian masuk ke ruang analisa yang cukup dalam dan berhubungan dengan sisi bisnis dari tim dan pabrikan dari MotoGP. Nggak akan lihat mengenai masalah soal hasil race gitu ya, tapi kita akan bicara soal masa depan teman-teman sekalian, masa depan dari tim, masa depan dari pabrikan, salah satu pabrikan di MotoGP. Jagat MotoGP itu lagi diguncang dari rumor yang menurut saya ini bukan sekedar bumbu bursa transfer, tapi lebih ke arah pergeseran lempeng tektonik finansial. Wah, lebay nggak tuh? Dan branding tentunya. Kita bicara soal Monster Energy, Yamaha, dan Honda. Dan tentu saja ada hubungannya dengan efek domino dari seorang Fabio Quartararo. Mari kita coba kunyah-kunyah lebih secara mendalam mengenai hal ini teman-teman sekalian. Nah, laporan terbaru dari Eropa menyebutkan bahwa kemitraan 13 tahun antara Yamaha dan Monster Energy itu sedang berada di ujung tanduk teman-teman sekalian. Bayangin 13 tahun tapi dalam bisnis modern MotoGP ada satu hukum yang lebih sering kita lihat, lebih bahkan biasanya lebih kuat daripada kontrak tim. Follow the rider. Kita bisa ingat ya ketika Marc Marquez pindah dan ini bisa membawa yang namanya Repsol dan juga Red Bull. Nah, Fabio Quartararo bukan sekedar pembalap biasa bagi Monster Energy. Dia adalah ikon global yang memiliki marketing value yang sangat masif. Rumornya nih ya, Fabio mulai gerah di Yamaha dan melirik tantangan baru untuk tahun depan bersama Honda HRC mulai dari 2027. Bertepatan dengan regulasi mesin baru 850 cc. Nah, jika Fabio Quartararo pindah, Monster Energy disinyalir akan ikut bedol desa pindah bersama Fabio Quartararo. Kenapa Honda? Teman-teman mesti ingat, sejak ditinggal Repsol, Honda HRC secara visual kehilangan identitas yang sudah bertahan 3 dekade sebelumnya. Memang ada Castrol, tapi statusnya Castrol ini bukan title sponsor seperti Repsol dulu. Honda lagi butuh branding yang kuat dan Monster Energy butuh motor pemenang. Kombinasi Honda, Quartararo, Monster Energy bisa jadi paket rekonstruksi yang sangat menakutkan bagi kompetitor di era 850 cc nanti. Nah, lalu bagaimana nih dengan Yamaha? Apakah mereka akan terpuruk jika ditinggal Monster? Nah, disinilah letak menariknya teman-teman sekalian. Yamaha sepertinya sudah menyiapkan semacam counter strategi yang cukup berani. Rencana awalnya mungkin adalah mendatangkan Jorge Martin dengan Luca Marini. Kita udah sering banget dengar hal ini. Tapi ada variabel-variabel yang merusak skenario tersebut. Toprak Razgat Leoglu, Ai Ogura yang baru kita bicarakan di podcast sebelumnya masuk radar tim Factory Yamaha untuk 2027 nanti. Kita tahu Toprak ya baru memulai tantangan MotoGP-nya tahun ini bersama Pramac Yamaha. Di awal musim dia awalnya ragu ya bisa adaptasi dengan ban Michelin. Tapi lihat apa yang terjadi di Circuit of the America. Toprak berhasil finish 15, meraih poin pertamanya dan yang paling krusial adalah dia finish sebagai Yamaha terdepan. Dia finish di depan ace ridernya dari Yamaha, Fabio Quartararo. Ini sebuah tamparan realitas bagi Yamaha. Kabarnya Yamaha langsung mengubah rencana. Selain bersama Ai Ogura, mereka juga sedang mengukur kemungkinan Toprak masuk tim pabrikan musim depan untuk diduetkan bersama Jorge Martin. So, Jorge Martin Ai Ogura atau Jorge Martin Toprak Razgat Leoglu. Dengan performa
Toprak di Circuit of the America, Yamaha nih ya sepertinya melihat sebuah potensi emas. Ada satu kesamaan antara Jorge Martin dan juga Toprak. Mereka berdua adalah atlet Red Bull, sama seperti Veda Eka ya. Nah, inilah skenario yang paling masuk akal. Jika Yamaha kehilangan Monster Energy, mereka punya karpet merah untuk mengundang Red Bull masuk sebagai title sponsor mereka tahun depan. Kita udah lihat indikasinya. Di awal tahun 2026 Yamaha sempat ngebersihin nama Monster Energy dari akun media sosial mereka. Nama tim berubah. Cukup singkat ya, sekarang jadi Yamaha MotoGP aja. Nggak ada embel-embel Monster Energinya di IG maupun di Facebook atau di Twitter, di X. Ini adalah langkah pembersihan lahan sebelum sponsor baru masuk. Di sisi lain, Monster Energy sepertinya memang sedang mengevaluasi teman-teman sekalian keterlibatan mereka di balapan road race ya. Mereka udah mundur dari World Superbike dan kabarnya akan mundur dari kemitraan dengan tim kuat, yaitu tim pabrikan Ducati, MotoGP ya. Monster terlihat ingin kembali ke habitat aslinya sepertinya ya, kayak off-road dan juga motocross. Pokoknya dual purpose lah. Nah, disinilah ada hubungannya dengan Honda. Cukup logis ya, kenapa? Karena Honda punya kedekatan historis dengan Monster Energy di Rally Dakar. Jadi, jika Monster Energy tetap ingin ada di MotoGP, walau dengan skema yang berbeda, mungkin bisa sebagai sponsor personalnya Fabio atau dukungan teknis terbatas. Honda bisa dibilang cukup siap ya untuk menyambut Monster Energy, baik itu dengan skenario sebagai title sponsor ataupun hanya private sponsor untuk personal dari Fabio Quartararo. Nah, teman-teman sekalian, kenapa semua ini mengarah ke 2027? Karena itu adalah tahun reset. Mesin turun ke 850, aerodinamika jadi lebih kecil, dan data-data di tahun sebelumnya jadi kurang relevan karena memang benar-benar dua motor yang berbeda. Bagi sponsor, ini adalah sebuah waktu yang terbaik untuk melakukan twist investasi yang besar-besaran. Apakah kita akan melihat Honda RC214V dibalut hitam hijau khas Monster dan Yamaha M1 dengan grafis merah banteng yang agresif? Nah, dalam bisnis MotoGP, everything is possible. Pergerakan sponsor sering kali menjadi indikator paling jujur nih teman-teman sekalian mengenai siapa yang akan dominan di masa depan. Bagaimana menurut teman-teman sekalian? Apakah strategi follow the rider Monster Energy akan berbuah manis di Honda atau justru Yamaha nih nanti akan bangkit bersama duet Martin Ogura atau Martin Toprak dengan dukungan Red Bull? Silahkan tulis opini teman-teman sekalian di kolom komentar di vlog ini maupun juga di tmcblog.com atau di media sosial. Saya Taufik, pamit dulu. Terima kasih udah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.